Dia sembarangan ya Ji ya. Ini di mana-mana ya? Di mana-mana. Pipisnya juga itu kadang ngebel aja. Di mana-mana. Jadi emang benar-benar Mbak Dwi itu susah mandi. Terus kalau disuruh mandi katanya galak ya. Iya. Terus ditambah dia tuh ya jorok dalam arti sembarangan, pipis Iya, sembarangan. tidak bisa mengikuti peraturan. Nah ternyata kemarin katanya dia ada gatal-gatal. Iya, jadi di kulitnya itu ada gatal-gatal dari bagian dada sampai bagian samping perut, ke pinggang bawah. Oh itu Rizky tahu? Iya. Tahu. Terus dari kapan itu? Pulang rumah sakit. Pulang dari rumah sakit. Tapi sebelumnya di yayasan baik-baik aja kan? Kalian ada gatal-gatal gak? Aji? Enggak. Ada gatal-gatal gak? Enggak, aman aja. Aman aja. Ininya yang gatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kita lagi ada di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ini aku sama Aji dan juga sama Rizky. Aji sama Rizky adalah salah satu pasien kita yang ada di yayasan. Kurang lebih udah berapa lama Ji? Hampir setahun ya? 3 bulan. Hah? Kok 3 bulan? Lebih Ji. Aji aja abis lebaran aku ambil, ini udah mau puasa lagi. Udah estimasi kurang lebih 10 bulanan ya, 10 bulan sampai 9 bulanan Aji ada di yayasan. Nah Rizky udah berapa lama Ki? 2. Hah? Dari Agustus. Kan Agustus pulang, terus balik ke sini lagi. Kenapa balik lagi Ki? Di rumahnya nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan, tapi di yayasan berarti betah nggak? Betah, oke. Nah ini ya Rizky ya, kalian boleh lihat. Dia sudah kita antarkan pulang karena sudah sembuh dan pulih, tapi Rizky minta balik lagi. Yang konteksnya adalah berarti dia tuh betah. Nggak mungkin kalau misalnya dia mau kembali lagi itu karena tidak betah, itu nggak mungkin ya. Nah, Betul. Terus tadi malam boleh diceritain Mbak gimana? Iya, tadi malam kan kita memulangkan salah satu pasien kita, yaitu Dwi gitu. Kita pulangin alasannya Karena yang pertama dia tuh kan maaf ya guys, ini harus kita jelaskan tapi kita ada buktinya semua. Dia sembarangan ya Ji ya. Ini di mana-mana ya? Di mana-mana. Pipisnya juga kadang ngebel aja. Di mana-mana. Nah, jadi yang bersihin adalah pasien-pasien kita yang ini yang udah pada sehat gitu. Terus bukan cuma itu, kemarin juga dia sempat berusaha mau kabur ya Ji, mau kabur terus sampai dia bicara nggak baik lah sama salah satu orang yang bekerja, orang yang bekerja di depan. Tapi aku bisa sebutin usahanya apa. Iya. Tapi yang jelas dia ngomongnya kayak nggak sopan dan sampai orang tersebut tuh kayak ketakutan gitu. Nah, terus banyak hal-hal yang lain yang kita nggak bisa sebutin juga karena terlalu banyak ya gitu. Terus suka gedor-gedor yang kita mikirnya ini takutnya jebol pintu dan lain-lain. Banyak hal yang kita pikirkan dan jujur dengan kondisinya Dwi yang nggak stabilnya parah itu mengganggu pasien yang lainnya yang sedang sudah stabil, berangsur pulih. Nah makanya kita putusin apa kita kembalikan aja gitu. Nah pada saat kita info keluarga kita mau kembalikan juga keluarga welcome awalnya ya Mbak. Jadi pada saat kemarin emang kita mau kembaliin pagi ya Ji ya. Tapi karena kita ngapain Ji? Kita membantu orang. Nah karena Aji kita ajak, makanya aku panggil Aji. Kita bantu ODGJ di jalan. Terus udah gitu kita ada jemput ODGJ. Jadi banyak kita ngelakuin, kita balikin Udin juga. Ya kan? Iya. Nah, jadi makanya kita antrinnya malam, betul ya Mbak? Ya, malam. Nah, jadi pada saat kita kembalikan Dwi, itu dia 2 hari sebelumnya Mbak? 2 hari sebelumnya itu dari rumah sakit jiwa di daerah Jakarta Barat. Boleh dicek kok itu hasil medisnya ya, yang untuk keluarganya. 2 hari, jeda cuma 2 hari. 2 hari atau 1 hari sih Mbak? tanggal 17 kalau nggak salah. Tanggal 17 November.
yang jemput Vita. Terus boleh dicek itu hasil medisnya dan kita pulangkan kemarin tanggal 19, iya betul kan, 2 hari. Nah, terus kita kan nggak tahu ya, apalagi saya nggak tahu di sini. Saya kan ya cuman bertanggung jawab sebagai ada yang masuk, kita ACC, kita filter semuanya, terus saya pendanaan, terus saya yang menghandle OTGJ, tapi bukan semua saya yang ngerjain gitu. Nah ternyata kemarin katanya dia ada gatel-gatel. Iya, jadi di kulitnya itu ada gatal-gatal dari bagian dada sampai bagian samping perut, ke pinggang bawah. Oh itu Rizky tahu? Iya. Tahu. Terus dari kapan itu? Pulang rumah sakit. Pulang dari rumah sakit. Tapi sebelumnya di yayasan baik-baik aja kan? Kalian ada gatal-gatal nggak? Aji? Enggak. Ada gatal-gatal nggak? Enggak, Aman aman aja. aja. Ininya yang gatal. Jadi bukan karena sakit kulit kan? Iya, memang bukan. Nah, berarti emang bukan ya? Ya. Berarti di yayasan itu nggak ada yang sakit kulit. Aku kan gini ya, kita kan di yayasan punya kuasa lah ya kalau di lingkungan kita. Oh ada yang sakit nih misalnya Rizky sakit ya udah gitu. Kita bawa ke rumah sakit. Tapi kan kalau di rumah sakit kita nggak bisa ngelihat. Gitu, kita nggak ada kuasa. Nah kemarin gimana keluarganya Mbak? Iya, keluarganya sempat kecewa sama marah. Dia nunjukin gitu kayak, nih kalau nggak tahu nih, ini liatin gitu kan, sampai ngeliatin ke badannya. Terus ya mereka mempertanyakan kenapa kok bisa dipulang saat dievakuasi, saat itu jemput badannya bersih, pas dipulangkan kok badannya pada gatal-gatal nih, pada merah-merah kayak gitu. Terus saat itu ya saya bilang, Bu, saya bilang ini, pertama kan kita nggak tahu ya Bu, perbedaan cuaca. Mungkin di sini sama di Jakarta beda. Terus kedua mungkin air yang tidak sama, saya bilang. Terus ini kan Dwi kan kami periksakan ke rumah sakit dan itu rawat inap. Kami nggak bisa menghandle kalau sudah di rumah sakit gitu, di luar dari kuasa kami kayak gitu. Karena di rumah sakit kan barengan ya sama yang lain kayak gitu. Kalau untuk kakaknya sebenarnya mengerti Teh. Tapi ibunya marah-marah. Ibunya kan? yang nggak terima dan kesannya nggak terima dan agak marah memang. Terus dia bilang dia kecewa. Sampai sebenarnya belum selesai ngomong, dia tetap ngomong. Akhirnya saat saya bilang oke Bu, saya minta maaf, saya bilang gitu. Akhirnya ibunya mulai mengecilkan suara dan akhirnya langsung bilang iya nggak apa-apa sih, dia bilang langsung kayak gitu. Saya juga terima kasih ya gitu sama yayasan udah mau bantu saya, langsung turun lah intonasinya kayak gitu saat saya minta maaf. Tapi sebenarnya kan kalau dilihat ya itu bukan penyebab dari di yayasan gitu ya, untuk penyakit yang ditimbulkan gitu, karena pasien-pasien kita juga yang lain tuh nggak ada yang kena penyakit kulit juga. Nggak ada. Boleh gitu. tanya siapa yang ada sakit kulit? Ada nggak? Nah. Dan dapat info juga dari pengurus yayasan, Dwi itu jarang mandi ya? Ya jarang mandi, susah dimandiin. Tuh ya. Ini demi Allah ya, ini aku nggak ngada-ngada, ini bukan aku setting. Ada aku setting nggak suruh ngomong kayak gini? Nggak ada ya. Jadi emang benar-benar Mbak Dwi itu susah mandi. Terus kalau disuruh mandi katanya galak ya. Iya. Terus ditambah dia tuh ya jorok dalam arti sembarangan, pipis sembarangan. Ya, tidak bisa mengikuti peraturan gitu kan. Kalau kita di yayasan ya bersih ya. Yang tadinya separah apapun ya, coba kita lihat Desi, kurang parah apa sih Mbak? Udah kayak robot. Ya nggak? Udah kayak robot, bener-bener kayak robot yang ngomong. Tapi alhamdulillah kita dengan sabar, kita pelan-pelan gitu ngasih tahu, dan Desi pun juga nggak pernah ada indikasi mau kabur ya. Iya. Gitu, jadi ya baik-baik aja gitu, dan makanya berangsur membaik. Tapi ada juga yang mungkin kita kan juga ikhtiar ya Mbak, semua kehendak Allah. Kalau Allah nggak berkehendak sembuh ya kita juga bingung dong, nggak bisa memaksakan kehendak Allah. Yang penting kita ikhtiar terus gitu. Nah mungkin jodohnya Dwi bukan ada di saya, tapi seenggaknya saya udah berusaha untuk menyembuhkan
Dwi gitu, menyembuhkan Mbak Dwi udah 2 kali ke rumah sakit. Terus kita juga sudah Mbak, ada pengajaran agama Iya, ya. agama. Terus semuanya udah kita semaksimal mungkin. Gizinya, nutrisi, protein semua sudah terpenuhi ya di yayasan. Nggak ada kekurangan sama sekali. Dan terkait mungkin dijelaskan juga bajunya ya Mbak, kan ada bajunya sobek Oh gitu. iya, saat kita pemulangkan kan memang bajunya itu nggak sobek gitu teh. Terus kita saat turun mungkin karena terburu-buru nyangkut, akhirnya sobek banyak. Nah saat itu kami mau gantikan ternyata udah ada keluarga di depan mobil, jadi udah langsung dipeluk dan langsung dibawa ke rumah. Nah jadi belum sempat untuk kita gantikan gitu bajunya untuk yang lebih layak. Sama waktu dibawa baju itu ada beberapa barang katanya yang nggak ada, tapi setelah kita cek di mobil ternyata jatuh di mobil kayak gitu. Akhirnya kita kembalikan lagi seperti itu sih. Aku agak shock sih baru kali ini sih. Maksudnya kayak aduh, aku ya boleh inget gak Nur Lela yang ODGJ yang kita tanganin, dan ternyata kita juga nggak tahu ya, ternyata uangnya banyak ya Mbak, ada 2.800.000 ya. Iya betul. Handphonenya iPhone guys. iPhone. Terus uang cashnya banyak. Udah gitu bajunya baju-baju mahal semua, syar'i ya Mbak. Dia kan syar'i cadar gitu. Satu pun guys nggak ada yang kehilangan. Bener nggak Nur Lela? Ingat gak? Ya, dia mau akhirnya dia udah sembuh, dia neraktir temennya, beli es krim, beli apa gitu ya Ji. Ya itu kan kesadaran dia, dan kita nggak pernah ada yang manfaatin orang. Kita ambil barangnya, kita ambil duitnya, itu nggak ada sama sekali, nggak ada sejarah kita seperti itu. Ingat ya, yayasan kita gratis, nggak ada namanya bayar sama sekali. Semua transportasi, semua biaya rumah sakit jiwa, makan, vitamin, nutrisi, semua protein itu nggak ada yang bayar. Tapi bukan berarti kita juga agak kecewa dengan sikap keluarga yang seperti ini ya Mbak. Dan saya sih nggak berharap untuk kayak makasih ya Allah, makasih, enggak. Tapi setidaknya kita udah capek loh nolong orang dari pagi. Kita muter-muter di daerah Kerawang, terus ke Subang itu lumayan jauh kan dari Kerawang ya. Kita muter seharian, capek banget, sampai rumah itu sekitar jam 1 ya Mbak? Jam 1 pagi. Capeknya kita kayak gitu, tapi ternyata nggak semua niat baik itu diterima dengan baik juga. Saya hubungin kakaknya tadi pagi, kakaknya sih ya minta maaf gitu, tapi ya kita jujur aja agak kecewa dengan sikap ibunya gitu. Saat kita di sana juga, saat kita udah pamitan segala macam, kita kan keluar ya teh. Dan itu kakaknya yang nyusulin ke mobil. Kakaknya gitu. minta maaf ya? Dia minta maaf, kakaknya langsung, Kak maaf ya untuk omongan ibu, dia jangan dimasukin ke hati. Oh iya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Dia yang yang minta maaf dan langsung baru kali ini ya Mbak, mobil. Baru kali ini ya kita ada kasus kayak gini, baru kali ini loh guys. Kita nanganin kasus kayak gini, nggak ada kok ODGJ selama ini kita pulangin aja. Dia nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada komplain atau apa gitu ya. Alhamdulillah sih, tapi nggak apa-apa, menjadi pembelajaran juga. Tapi apa mungkin pada saat mau kita pulangin kita cek dulu, Ci cek dulu Ci, kan nggak mungkin ya sebenarnya gitu. Dan aku pun baru tahu karena sebelumnya pas ingat gak aku ngobrol di sini sama Mbak Dewi masih baik-baik aja. Tapi sebelum ke rumah sakit yang kedua ya guys, dia ada 2 rumah sakit, yang pertama Jakarta Timur, kedua Jakarta Barat gitu. Karena waktu Jakarta Timur dia masih ngoceh-ngoceh ya Mbak, ngoceh, ngomong jorok guys, ngomong jorok, terus udah gitu nggak bisa diem lah ya, nggak bisa diem. Akhirnya kita masukin ke satu rumah sakit lagi, nah udah lumayan tenang udah lumayan tenang. Terus ya udah, makanya kita mikir udah lumayan tenang. Terus dia minta pulang terus. Ya sudah kalau gitu emang ya kita pulangkan aja. Takutnya kabur karena sebelumnya juga dia dari pesantren juga kabur kan Mbak. Ya udah kita nggak mau resiko terlalu banyak. Jadi ya sudah kita kembali. Kalau selama kooperatif ya pasien kita mungkin Rizky, Aji mau main, mau pergi, mau kemana juga ada masalah gitu. Karena kita tahu juga mereka nggak akan kabur guys. Kayak gitu sih ya, kalau dari aku Mbak ada tambahan nggak dengan case ini? Paling ini sih teh, ya, maksudnya niat baik gitu ya, apapun yang kita lakukan niat baik. Berharap sih untuk keluarga pasien yang kita bantu, niat baik kita ini disambut dengan baik juga, gitu. Jadi dan yayasan pun bukan
yang sempurna ya, pasti ada kurang-kurangnya. Ya gitu. kita terima kritik. Iya, Tapi kita bukan sangat berarti menerima. disalahkan juga ya Mbak. Iya, bukan berarti hal yang terjadi itu diakibatkan oleh kami gitu, karena banyak faktor yang bisa terjadi. Dan kami pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Ya diharapkan sih seperti itu ya untuk keluarga juga bijak gitu untuk menanggapi kalau misalkan kita mau reunifikasi pasien yang ada di yayasan seperti itu. Itu aja sih, makanya pas dihubungin jam 12:30 ya Mbak telepon aku ya, jam 12? 12. Iya jam 12 setengah satuan lah ya. Ditelepon aku langsung kaget. Hah yang bener kayak gitu? Kok baru kali ini kita dapet komplain, bukan komplain ya. Lebih kayak kata-kata yang seolah menyudutkan atau menyalahkan kita gitu. Ya kaget aja gitu, karena sebelumnya kita senang banget ya melihat Udin dikembalikan keluarga dengan kondisi yang udah bener-bener jauh lebih baik. Udah sehat, udah pulih, dia udah bisa menceritakan kesembuhannya. Pokoknya kayak gitu. Jadi ya udahlah, tapi yang jelas menjadi pembelajaran kita juga ya Mbak. Untuk mungkin lebih ngefilter ya orang-orang yang kita bantu tuh kayak gimana. Gitu. Orang-orang yang kita bantu ya niat kita baik nih, ngebantu, gak mandang bulu, semua bisa kita bantu. Tapi belum tentu niat baik kita disambut dengan baik juga. Gitu. Padahal di berita acara, bukan di berita acara ya, di penyerahan itu kan juga dijelaskan ya segala sesuatunya yang terjadi kan sebenarnya ditanggung sendiri ya Mbak. Dalam arti ya amit-amit juga nggak pernah sih ada kejadian apa-apa baru kali ini, tapi ya mungkin event kehilangan misalnya kehilangan 1 baju atau 2 baju ya harusnya dibicarakan ya penyampaiannya baik-baik gitu ya Mbak menurutku. Karena ya namanya kan ODGJ tinggal di yayasan, kita kan nggak hafal bajunya apa-apa aja. Nah kenapa si Mbak Dwi ini aku suruh bawa baju? Karena kan dia size-nya gede. Maaf ya, bukan aku body shaming, tapi karena di yayasan kita bajunya takutnya tidak muat, makanya pada saat keluarga menawarkan, ya udah bawa aja bajunya kayak gitu. Ya Allah guys, baju juga di yayasan banyak, masa iya kita ambil buat apa? Gitu loh. Buat apa kita guys? Aji waktu kita ambil bawa baju nggak? Enggak. Rizky bawa baju nggak? Oh Rizky bawa. Tapi hampir mayoritas ODGJ yang kita bawa nggak bawa baju, ya. Buat apaan? Baju banyak. Tapi kalau size-nya gede, ya bener-bener gede, big size, itu kita emang nggak ada keterbatasan. Biasanya ODGJ kita ya biasa-biasa aja ukuran bajunya, gitu ya. Itu aja sih kalau dari aku. Nggak ada lagi yang harus saya sampaikan, cuman mungkin rasa kecewa saya terhadap penyampaian atau penyambutan yang nggak baik, sedangkan kita udah jauh-jauh dan kondisi capek banget. Itu aja ya, aja dia mau sampainya. Semoga Mbak Dwi sehat, waras, dan cepat pulih kembali seperti dulu, jangan kayak gini lagi. Rizky ada nggak? nggak ada. Nggak ada. Dia kan baik-baik aja kan Mbak Dwi? Nggak ada masalah apa-apa ya? Nggak ada. Oke, sama Mbak Rafiko? Baik aja? Baik. Oke. Ya itu aja ya guys. Jadi kalau kalian mau ngelihat kondisi pasien-pasien kita di yayasan, cek aja Instagram aku, Pratiwi Novianti yang 700.000 followers. Di situ ada kegiatan mulai dari pengajian, olahraga, terus makannya. Jadi kenapa kita suka nge-share mereka makan? Supaya kagak ada fitnah di antara kita ya. Mereka nutrisinya, proteinnya semua kejaga dengan baik ya. Ada nggak yang disuruh kerja? Ada nggak? Nggak ada. Mereka kita rawat dengan baik. Tapi boleh dong kapan-kapan kita ajak kayak, ayo kita bantu mandiin ODGJ. Boleh kan? Boleh, tapi cuma sesekali aja. Selebihnya biar mereka fokus dengan kesehatannya. Oke, itu aja dari aku. Thank you ya guys. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.